Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat Masjid Salahuddin yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita senantiasa mempertahankan kemuliaan kita sebagai seorang manusia, makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaan kita karena dibingkai dengan iman dan takwa. Untuk itu kita perkuat akidah kita perbanyak amal soleh kita sempurnakan amal ibadah kita pererat ukhuwah kebersamaan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa hari yang lalu panjenengan sudah menunaikan tugas mulia. Para durufur Rahman, tamu-tamu Allah, sudah selesai menunaikan puncak ibadah haji sebagai implementasi kesempurnaan rukun Islam dan menyempurnakan dalam mengabdi taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Dari taqarrub ini juga jamaah sekalian, kemudian kita yang ada di tanah air masing-masing menunaikan ibadah kurban, qaruba yaqrabu, kurban, yang menyembelih ternak kurban dalam arti dalam sarana prasarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana ibadah yang lain, ternyata syariat haji dan kurban adalah dua syariat yang ternyata endingnya adalah meningkatkan takwa Allah. Dalam surah Al-Baqarah 197, setelah Allah menjelaskan tentang Ashhurum Ma'lumat, haji yang merupakan ibadah di bulan-bulan tertentu, kemudian ada larangan-larangan selama menunaikan ibadah haji, juga tidak menutup kemungkinan dan satu kepastian keniscayaan bahwa ibadah haji memerlukan perbekalan. Ternyata Allah dengan tegas, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silahkan kalian berbekal, dan ternyata bekal yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kurban jamaah sekalian. Di dalam surah Al-Hajj 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi ternyata sekian perintah anjuran kurban, baik dengan ayat terutama surah Al-Kautsar maupun hadis rawahul jamaah, agar kita menunaikan udhiyah atau kurban karena Allah, ternyata ditegaskan Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya Allah sama sekali tidak akan menerima daging dan darah yang kalian korbankan. Secara fisik silahkan dagingnya kita nikmati untuk meningkatkan gizi, tapi di sisi yang lain substansi ibadah kurban ternyata adalah walakin yanaluhu taqwa minkum. Pada akhirnya yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita bisa mengambil ibrah, esensi secara tersirat dari ibadah kurban yang kita lakukan. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah haji maupun ibadah kurban ini lalu kemudian harus kita ambil satu hikmah, kedahsyatan perintah yang dipelopori oleh dua orang pioner kita, dua sosok insan yang sangat dipercaya kekuatan iman, yang tentu kita jadikan sebagai sebuah teladan dalam segala aspek kehidupan. Antara lain jamaah sekalian, dengan haji dan kurban meningkatkan tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar, kami Allah telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang melimpah, maka fasholli li rabbika wanhar. Kata sholli bisa diartikan secara umum, yakni seluruh ibadah, yang inti ibadah, pokok ibadah, tiang ibadah adalah di dalam sholat kita. Lalu spesifikasinya adalah sholat Idul Adha. Dalam konteks ibadah secara umum berarti termasuk ibadah haji. Maka wanhar artinya berkorban. Bisa diartikan menyembelih ternak, bisa diartikan berkorban dalam konsekuensi panjenengan berjuang di jalan Allah untuk menegakkan i'la'i kalimatillah. Sehingga dengan demikian jamaah sekalian, sebagai rasa syukur kita, kemudian kita diharapkan semakin dekat dengan Allah. Dengan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pesan indah surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum.
Ketika panjenengan pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah tidak segan-segan menambah keberkahan nikmat yang diberikan kepada panjenengan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, hikmah kedahsyatan ibadah haji dan kurban adalah meningkatkan kualitas kesabaran kita. Sabar harus tanpa batas, tidak ada sabar yang berbatas. Sabar dan ikhlas sama-sama satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, karena dengan kesabaran kita maka ada 3 aspek, 3 unsur di mana kita bersabar li taatillah, sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, betapa ketika sudah beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, maka seluruh hal yang selain Allah begitu mudahnya ditinggalkannya. Bahkan berkorban jiwa, raga, bahkan anak sekalipun dikorbankan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ihram. Ketika salat juga ada takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram adalah memisahkan diri kita di saat kita di luar salat dengan di dalam salat. Kita berkhalwat, bermeditasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Kemudian sabar dalam unsur anil maksiyah, dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari hal-hal yang mengandung gangguan syaitan jamaah sekalian. Betapa banyak tantangan, rintangan dalam hidup ini jamaah, sehingga tidak menutup kemungkinan seorang manusia yang diharapkan menuju kemuliaannya ternyata jatuh dalam kehinaannya. Kenapa? Karena kemuliaannya tidak dibarengi dengan fitrahnya menjadi orang-orang beriman dan bertakwa. Bukankah Allah menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Allah memang sungguh ciptakan manusia dalam penciptaan yang begitu sempurna. Akan tetapi kemudian dikembalikan oleh Allah. Kenapa dikembalikan? Karena memang tidak bisa mempertahankan fitrah. Sehingga dengan fitrah yang harusnya sabar dari kemaksiatan, dari godaan setan ini, kemudian mereka terjerumus dalam hal-hal yang nista di dalam hidupnya. Bukankah dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian menjadikan prasasti bersejarah 3 jumrah, merupakan gambaran betapa tegasnya seorang Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menghantam gangguan-gangguan syaitan. Maka di dalam Al-Baqarah disebutkan, udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Di dalam konteks dengan menyempurnakan Islam secara universal, harus tegas ketika ada gangguan, godaan, rintangan yang akan merusak, merongrong dari virus-virus akidah dan keimanan. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Sabar yang berikutnya adalah alal musibah, dari musibah, problematika hidup dan kehidupan. Yang namanya orang hidup ini pasti ada cobaan. Maka ada sebuah ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Digambarkan dalam sebuah sa'i. Sa'i adalah sebuah usaha. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Setiap manusia hanya akan dinilai oleh Allah tergantung bagaimana usahanya. Usaha dari mana? Dari sofa ke marwah. Sofa artinya niat yang tulus, niat yang suci, bersih dari hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semaksimal mungkin, beribadah secara optimal, berikhtiar secara maksimal, lalu dipinggir dengan tawakal secara total. Maka sampailah kepada marwah, tujuan utama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi satu, meningkatkan kualitas syukur kita, yang kedua meningkatkan kualitas sabar ikhlas kita, dan yang ketiga jamaah sekalian, ibadah haji dan kurban adalah satu ibadah yang didasari dengan jihad di jalan Allah. Tanpa kesungguhan jamaah sekalian, tentu panjenengan iman mengorbankan puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta menuju ke tanah sucinya. Begitupun panjenengan berkorban, bisa kerbau, sapi, unta, bahkan kambing minimal. Itu adalah sebuah pengorbanan. Korban ini harus didasari dengan kesungguhan. Tanpa kesungguhan tidak akan terlaksana. Begitupun di dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Al-jihad sirwatul Islam. Citra, kemuliaan, tegaknya agama Islam ini adalah dengan perjuangan panjenengan. Jihad di jalan Allah, di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, di dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka jamaah sekalian, hikmah haji dan kurban yang terakhir adalah meningkatkan eksistensi kita sebagai seorang muslim, di mana muslim ini ternyata dinobatkan Allah menjadi ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah, umat yang integral, yang pada akhirnya endingnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Rasulullah, kita menjadi umat Rasulullah
akan disebarkan di muka bumi ini untuk menyebarkan rahmat kasih sayang kepada sesama makhluk Allah di seluruh alam. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, dengan kaidah kita, dengan filosofi Arafah, al-hajju Arafah, wukuf di padang Arafah, semua wajib menunaikan, tidak peduli siapapun mereka yang menunaikan haji. Tanpa wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah. Arafah dalam arti saling mengenal, sebuah implementasi dari ayat 13 surah Al-Hujurat, li ta'arafu. Kita diciptakan Allah sebuah keniscayaan dalam sebuah perbedaan, maka saling pengertian, saling toleransi, menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam kemudian kita bersama-sama jaga ukhuwah, persatuan dan kesatuan. Inilah jamaah sekalian. Apalagi korban juga dianjurkan untuk membagi dagingnya kepada sesama kita, alias apa? Kita tunjukkan kepedulian kita, sikap pengorbanan kita di dalam diri kehidupan kita, dalam lingkungan keluarga kita, dalam lingkungan masyarakat kita, sehingga tercipta sebuah masyarakat yang kemudian didasari dengan hadis ilhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kula jenengan siap, bersedia, berkenan untuk menebarkan kasih sayang, menjaga toleransi antar sesama kehidupan, insya Allah Allah pun mencurah limpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin wal yahudiyyin al mal'unin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du fa ya ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin yarhamukumullah, usikum wa iyaya min ahlil muttaqin. Qawlihi ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah, sekali lagi kita saling mengingatkan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan agar bahagia sukses meraih masa depan, baik masa depan dunia yang fana ini maupun masa depan di akhir zaman yang kita harapkan masuk surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa indikasinya jamaah sekalian? Yaitu kita peduli kepada sesama kita setelah berhasil meningkatkan kualitas kita dalam soleh ritual kita. Soleh ritual, soleh sosial yang kemudian menjadikan diri kita orang-orang yang selalu bersatu padu dalam kebersamaan, terutama sesama mukmin. Bukankah kita diingatkan dalam sabda Rasulullah, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli, siapa yang tidak simpatik kepada sesama muslim, maka hakikatnya tidak termasuk golongan sesama muslim. Kita tahu jamaah sekalian, termasuk saudara kita di Palestina, di Rafah dan sebagainya, Masya Allah ya, subhanallah. Mudah-mudahan mereka dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Palestina benar-benar diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia kita jaga damai sejahtera selamanya dalam negeri negara kesatuan Republik Indonesia di alam yang penuh dengan merdeka dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qabil hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hammilna bil afiyati was salamah wa habibna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadamah wa aslih baina umurina rabbana innaka samiud du'a. Allah ya Ghafar, Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami.
dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Allah ya Rabb, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa rela berkorban dalam arti mendekatkan diri kami ke hadirat-Mu. Izinkan kami dengan lumuran dosa dan noda ini ya Allah untuk senantiasa bertaqarrub ke hadirat-Mu, bertaubat atas dosa-dosa kami kepadamu ya Allah maupun kepada sesama makhluk-Mu ya Allah. Ya Tawwab, terimalah taubat kami. Ya Salam, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan bangsa negara kami, dan selamatkan saudara-saudara kami dimanapun berada, wabil khusus di Palestina ya Allah. Izinkan kami untuk bertaqarrub ke hadirat-Mu, menghadirkan, mengkhusyukkan diri kami untuk mohon ke hadirat-Mu ya Allah. Merdekakan Palestina saudara-saudara kami, mereka yang wafat jadikan mereka syuhada, mereka husnul khatimah halul jannah ya Allah, dan berikan kekuatan lahir batin mereka ya Allah. Berikan kesadaran orang-orang yang menghancurkan kaum muslimin. Allahumma azzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafirin wal zalimin wal musyrikin wal hasidin wal munafiqin wal yahudiin al mal'unin ya Allah. Hancurkan mereka yang ingin menghancurkan Islam agamamu, muliakan saudara-saudara kami yang memuliakan agamamu ya Allah, dan bingkai kami dalam ukhuwah lillahi kalimatillah. Jadikan kami bersama-sama bersatu dalam ridha-Mu ya Allah, sehingga meridai kami bahagia dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.